Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera juga bagi seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Yesusku penyelamatku. Pastikan hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang perkasa dan sangat ajaib. Haleluya, haleluya. Ya Allah ya sana Allah ya sana. Ya Allah ya sana Allah ya sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar kabar. Kami bersuka atas perbuatanmu, amin. Selamanya duka si Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padanya. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya, amin. Nyanyi dan bersoraklah. Bapak Pendeta Abdul akan membuka ibadah ini. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada janji. Tiada janji seperti yang lagi tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersorak dan memuji nama-Mu. Kami sembah, tinggikan, agungkan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar, dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, waktu yang tepat bagi kami hari ini untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Waktu yang tepat bagi kami hari ini untuk memuji-muji nama-Mu yang kudus. Ketika kami menyembah Engkau, kami percaya di dalamnya ada keajaiban Tuhan, di dalamnya ada mujizat Tuhan, di dalamnya ada kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya urapan Tuhan turun atas semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saat kami menyembah hadirat Allah bekerja, saat kami memuji Tuhan, Engkau bertanda di atas pujian kami, sehingga kelepasan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin.
berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
dalam doa firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan pada kami Tuhan. Engkau memelihara kami, melindungi kami, menjagai kami Tuhan sepanjang hari kami Tuhan. Dan ini saatnya Tuhan kami beribadah, kami memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau layak menerima hormat pujian Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Berikan kami Tuhan kerendahan hati Tuhan untuk mentaati firman-Mu Tuhan. Setiap kata demi kata yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau berbicara Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu jauh lebih berkuasa Tuhan, mengubahkan segala hidup kami Tuhan. Semua hidup kami berserah kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam kuat kuasa firman-Mu Tuhan kami akan berdiri teguh di dalam iman Tuhan. Makasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau mengurapi, berikan pengurapan yang baru Tuhan. Ada rema Tuhan yang disampaikan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Selamat berjumpa kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini, janganlah khawatir. Ketika kita berbicara janganlah khawatir, dari kata-kata jangan ada akhiran lah, berarti kita diperintahkan supaya tidak khawatir. Nah, khawatir itu apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Khawatir itu memikirkan seolah-olah hal buruk terjadi atas orang-orang yang khawatir, membayangkan yang buruk seolah-olah terjadi. Makanya orang yang khawatir itu diburu, dikejar dari apa yang dipikirkan yang buruk itu. Maka ketakutan, maka panik, maka depresi. Itu sebabnya Tuhan berfirman, janganlah kamu khawatir. Hari ini bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran? Tentunya kita belajar dari firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja atau ada di rumah masing-masing, kita akan secara bergantian membacanya. Saya ayat yang ganjil, saudara sekalian ayat yang genap. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih unggul burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mengandung rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan menepi dan menandai kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan, dari pembacaan firman hari ini, kekhawatiran begitu menakutkan, kekhawatiran begitu membahayakan. Tetapi luar biasa, kita tahu rahasianya untuk mengatasi kekhawatiran. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 30. Kalau saudara perhatikan di situ, orang yang percaya seharusnya tidak perlu takut dengan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai. Semuanya itu serahkan kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Hari ini orang yang percaya akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Orang yang percaya akan mengalami keajaiban-keajaiban. Jadi kalau khawatir itu memikirkan, membayangkan, mengangan-angankan hal buruk terjadi. Hari ini rubah, kita pikirkan, kita bayangkan hal yang baik, yang indah terjadi. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara yang besar. Saudara, apapun yang saudara lakukan di dalam Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Apapun yang kita hadapi hari ini, makanan, minuman, percaya saja Tuhan pasti pelihara kita. Haleluya. Biarlah percaya kepada Tuhan ini hidup di dalam diri kita, dan kita menghidupinya, sehingga ini menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan, menjadi hal-hal yang luar biasa. Segala sesuatu yang kita alami, percaya saja Tuhan pasti bela kita. Haleluya. Yang kedua, saudara kasih dalam nama Tuhan, ayat 32 itu berbicara, kalau orang mengenal Tuhan, dia tidak khawatir. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah, dia itu selalu mencari uang, mencari makanan, minuman, itu saja yang ada di dalam pikirannya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, ini luar biasa. Itu sebabnya yang kedua untuk mengatasi kekhawatiran adalah mengenal Allah kita dengan benar. Daniel pasal 11 ayat 32 berkata, tetapi orang benar yang mengenal Allahnya, tetapi umat yang mengenal Allahnya dengan benar, dia akan bertindak, dia akan tetap kuat dan bertindak. Hari ini ketika kita menjadi orang percaya, biarlah cara kita mengenal Tuhan, cara kita memahami Tuhan. Kenalah bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu, Allah kita itu sanggup melakukan segala sesuatu. Semua rencana Tuhan terjadi. Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hari ini bukan kata orang, tetapi biarlah kita semuanya mengalaminya. Allah kita itu dahsyat. Allah kita itu penuh kasih. Tidak akan dibiarkannya kita ini mengalami kelaparan. Tidak dibiarkannya kita mengalami kesusahan yang sampai melebihi kekuatan kita. Hari ini apapun yang kita alami, itu semuanya seizin Tuhan. Sehelai rambut kita jatuh, tidak mungkin terjatuh kalau tidak seizin Tuhan. Tuhan memperhatikan sampai sehelai rambut. Berarti apa yang kita alami, apa yang hidup di dalam diri kita, semua ada dalam perhatian Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Allah yang dahsyat itu. Filipi 4 ayat 19. Allah yang dahsyat itu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bagi orang yang percaya, yang mengenal Allahnya begitu luar biasa, mengenal dengan dekat bahwa Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu, biar kita tetap kuat, kita tetap bertindak. Dengan apa? Dengan pengurapan yang dari Tuhan.
dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kapan itu terjadi? Saat kita mengenal Allah kita dengan benar, mengenal Allah kita dengan baik. Itu sebabnya dengarkan firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, biarlah kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Baru-baru ini saya mendengar kesaksian orang yang kena COVID. Dia kena COVID, istrinya kena COVID, anaknya kena COVID, anak buahnya kena COVID. Maka yang dirasakan adalah sesak napas. Dan ketika sesak napas, kepalanya pusing, buat tidur pusing, buat jalan goyang. Artinya tidak nyaman. Waktu-waktu yang ada akhirnya digunakan untuk apa? Daripada tidur pusing, jalan juga sakit, akhirnya digunakan untuk baca firman. Dalam satu hari 6 jam dia baca firman. Ketika dia fokus baca firman, mendengar suara Tuhan, dia baca dan suarakan, maka firman itu hidup. Tiba-tiba sakitnya hilang dan akhirnya mengalami kesembuhan dan mukjizat. Hari ini siapapun yang mengenal Allahnya dengan baik akan tetap kuat dan bertindak di dalam Tuhan. Hal ketiga, saudara kasih di dalam nama Tuhan, untuk mengatasi kekhawatiran, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita akan membaca Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Artinya apa? Makanan, minuman, kebutuhan kita, semua yang kita cari. Ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Damai sejahtera ditambahkan, sukacita ditambahkan, kebutuhan kita ditambah-tambahkan, dan yang lebih dahsyat lagi, kekuatan kita, kesehatan kita ditambah-tambahkan. Hari ini utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Awali hidup kita dengan mengutamakan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, setiap saat, setiap waktu kita akan dipuaskan. Maka jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan mengutamakan kita, mendahulukan kita, memperhatikan kita di dalam setiap kehidupan kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, Tuhan pasti utamakan kita. Tuhan pasti bela kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita akan memberkati orang-orang yang datang kepada kita. Nah, saudara kasih di dalam nama Tuhan, bahwa di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, kalau hanya dekat Allah saja, di dalam hadirat Tuhan, ketika kita memuji-muji, ketika kita menyembah Tuhan, Allah bersemayam atas puji-pujian orang Israel. Allah bertata atas puji-pujian umat Tuhan. Kalau hari ini kita menyembah Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, maka kuasa Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara kasih dalam nama Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada keselamatan. Ini berkat yang terbesar. Di dalam hadirat Tuhan ada kasih Tuhan dicurahkan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan. Tuhan berikan kepada kita semua. Jangan khawatir, tetap percaya kepada Tuhan, tetap kenal Tuhan dengan baik, dan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Demikianlah firman Tuhan.
tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik saudara kasih, dalam nama Tuhan kita masuk sehidangan dengan Tuhan. Kita grafirat dengan Tuhan. Korala masyatah, korala masyatah kara. Berubuk korala patakara, patakara, matakara, matakara, masyat. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni Tuhan pikiran, perkataan, perbuatan kami yang salah. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal-hal yang tidak baik akibat melakukan dosa, akibat melakukan kesalahan. Grafirat kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita udah khawatir, minta ampun sama Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang mengalami sakit penyakit. Dimanapun engkau berada hari ini, terima kesembuhan yang dari Tuhan. Mengalir keajaiban, mengalir mujizat Tuhan, dan terjadi kegerakan Tuhan atas orang-orang yang haus akan firman Tuhan, akan dipuaskan oleh Tuhan. Kegerakan Allah mengalir berlimpah-limpah. Sementara kita akan perjamuan kudus, kita angkat satu pujian. Yesus, Kau telah mati bagiku. Berikan kemenangan
persiapkan hati kita. Kita akan sehidangan dengan Tuhan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus, anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus, kami terima, kami minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Naomi akan mengedarkan perjamuan guru. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi, semuanya berdiri di hadapan Tuhan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Baik saudara, ambil perjamuan kudus. Semua pastikan sudah mengambil roti dan anggur. Bagi saudara yang sudah mengambil roti, angkat di tangan kananmu. Sebelum memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus kita terima, kita minum, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga dengan anggur, angkat di tangan kananmu. Sebelum meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus kita terima, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu pendeta Yusni akan pimpin selanjutnya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Ibu pendeta Naomi yang akan pimpin kita dalam doa. Kami sungguh
Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan kasih Kristus, Pak Rika akan berdoa untuk kita. Mari kita menundukkan kepala bersama-sama untuk Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa dengan mengucap syukur kasih setiamu Tuhan yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan demi pembangunan gerejamu juga, gerakan G2002. Tuhan berkati, dan Tuhan juga memberikan berkati mereka bagi saudara-saudara kami di mana saja yang saat ini mendengarkan atau menonton program video kami ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menyertai mereka dalam hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan mencarikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah mengenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita kasih persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Akan mengakhiri ibadah kita. Apa di tengah belum sebelumnya? Baik saudara kasih dalam nama Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat, pastikan saudara bisa beribadah walaupun melalui video. Itu sebabnya biarlah berkat firman Tuhan setiap minggu melalui ibadah ini boleh sampai kepada semua saudara. Siapapun yang mendengarkan ibadah, ikut ibadah di dalamnya, biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Baik, kita akan segera akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Israel. Kiranya memberkati saudara sekalian dalam keadaan apapun, baik yang ibadah di tempat ini, ibadah yang di rumah, persembahan yang telah dibawa, persembahan yang telah ditransfer di rekening. Tuhan memberkati mereka semua berlimpah-limpah. Kiranya Allah yang luar biasa, Tuhan yang telah berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita, kekuatan, kesehatan. Tuhan memperluas daerah kerjamu, daerah pelayananmu, kapasitasmu diperbesar. Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit, dan Tuhan memberkati berhasil dan beruntung, sukses di dalam Tuhan. Dengan iman angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Glory, haleluya. Salam, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Amin.